Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang bersukacita buat kita semua. Minggu lalu saudara mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Mendapatkan pengertian, pewahyuan pengertian, lalu kemudian hikmat. Sehingga saudara dimerdekakan dalam pemikiran dalam hal keyakinan yang salah. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Sebelumnya saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau menyediakan dirimu dalam bentuk firman, dalam bentuk roh-Mu. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami melalui firman dan melalui roh-Mu. Yang Engkau wujudkan itu dalam diri kami, dalam bentuk kasih karunia. Setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dengan setia setiap minggu dan hidupnya diubahkan. Perubahan hidup itu saudara, karena saudara menikmati dan merelakan kasih karunia Tuhan yang mendatangi hidup saudara melalui firman yang menjadi diri saudara. Itulah yang memampukan saudara memiliki kemampuan untuk mengubah, untuk berubah, untuk mengalami transformasi. Kemampuan itu hanya dimiliki oleh Allah. Iblis adalah sifatnya perusak, pencuri, pembinasa, pembunuh. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Dunia pendidikan, pemerintah, hukum tidak bisa mengubah hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup mengubah kami. Kau berikan kepada kami ketika kami menyambut kasih karunia-Mu Tuhan melalui firman yang hidup dan tinggal dalam diri kami. Terima kasih hari ini kami berdiri dalam hadirat-Mu Tuhan. Duduk dekat kaki-Mu. Bersujud dan mau mendengarkan perkataan-Mu saja. Terima kasih karena selalu baru tiap hari, tiap pagi. Alkitab berkata selalu baru tiap pagi, tiap hari. Mengapa disebutkan pagi? Pagi itu merupakan hari yang baru. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau siapkan buat kami, yang Kau sediakan dan Kau anugerahkan buat kami. Kami saat ini Tuhan siap mendengarkan apa yang Kau katakan. Berfirmanlah Tuhan tanpa batas. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan saudaraku, penting sekali saudara dan saya juga dipersiapkan sama seperti Yesus dipersiapkan. Yesus ketika dia memulai pelayanannya kepada Bapa, dia berada di posisi yang telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Bapa. Bukan posisi untuk bertahan. Bukan posisi tidak terkalahkan. Bukan posisi membuat iblis lari dari kehidupan Yesus. Tapi posisi di mana dia meremukkan kepala. Meremukkan kepala. Sumber kekuatan. Sumber kehidupan. Sumber pemikiran. Sumber ide. Daripada iblis. Tetapi semuanya itu banyak orang tidak menemukan. Tetapi kepada kalian yang mendengarkan ini, dianugerahkan kepada kalian untuk mendengarkan bahwa semuanya itu membuat iblis tidak bersemangat. Dalam Matius 4 ayat 1, ketika Yesus dibawa ataupun dipimpin, dikatakan di sini dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Ini bukanlah karakter ataupun kepribadian setan. Setan yang menghampiri Adam dan Hawa. Setan yang proaktif. Setan yang menghampiri Ayub.
Setan yang menghampiri hamba-hamba Tuhan, para nabi di Alkitab. Setan yang menghadapi. Setan yang menghampiri Yudas Iskariot, Simon Petrus melalui pikirannya. Setan yang mendatangi. Tapi kali ini Yesus menunjukkan bahwa dia telah dipersiapkan selama 30 tahun. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan iblis trauma. Waktu Yesus, meskipun dia tahu Yesus telah lapar, meskipun dia tahu bahwa Yesus telah menjadi lemah tubuhnya, tetapi iblis memiliki pengalaman dihancurkan ketika Yesus dipersiapkan sebelum memulai pelayanannya. Kata Lukas pasal yang ketiga ayat 23, Yesus memulai pelayanannya, melakukan pekerjaan Bapa ketika berumur 30 tahun. Ketika dia selesai dari sungai Yordan, iblis telah dikalahkan, iblis telah diremukkan. Yang pertama, Yesus disebut oleh Rasul Yakobus, adiknya sendiri. Dia ditemukan satu-satunya pada waktu itu. Dan ini adalah memberikan peluang kepada kita sebagai anak manusia yang lainnya. Akan bisa dibuka jalan lebar untuk kita juga disebut manusia yang sempurna, yang tidak berdosa terhadap lidahnya. Yesus telah memenangkan peperangan terbesar, peperangan tersengit antara Allah dan setan pada manusia. Yaitu melalui kesaksian dan pernyataan yang ditulis oleh Yakobus 3 ayat 2 dan ayat 6. Kalau orang tidak bersalah pada mulutnya, dia adalah manusia yang sempurna. Mengapa dikatakan Yakobus berani menulis itu? Karena dia menemukan ada. Yang kedua, Yesus menghancurkan penentangan pengenalan akan Allah yang menghalangi pertumbuhan, bahkan membuat orang-orang mandek. Sebab sebelum umur 12 tahun, dan ketika dia umur 12 tahun, dia pergi ke Yerusalem. 3 hari lebih dia berada di bait suci. Dia berbicara, berdiskusi dengan para ahli ulama atau para doktor, ahli-ahli firman, ahli-ahli kitab. Dan ketika kedua orang tuanya mencari dia, menemukan bahwa dia ada di bait suci, sedang berdiskusi, dan semua orang yang mendengarkan jawaban dia terkagum-kagum akan pengertian dia. Pengertian adalah jalan menuju pengenalan akan Allah. Sehingga mamanya berkata, Maria berkata, ibunya berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian? Kau menyusahkan, mengkhawatirkan, mencemaskan bapamu Yusuf." Tapi Yesus berkata, "Tidak tahukah kamu, harusnya kalianlah lebih tahu dari saya, bahwa aku harus selalu berada dalam rumah Tuhan." Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James Version, saudara bisa lihat dalam tayangannya, "In my father business," dalam urusan Bapa. Berarti umur 12 tahun. Iblis yang berupaya untuk membangun kubu-kubu, benteng-benteng pertahanan, sehingga bisa mengendalikan
pemikiran manusia sehingga bisa menentukan keyakinan yang harus terjadi dan langkah hidup pada manusia. Tidak terjadi pada Yesus. Sebelum itu dibangun, Yesus telah hancurkan. Dia kenal Bapa sebelum umur 12 tahun. Dia kenal Bapa. Melalui siapa? Melalui kehidupan dalam rumah. Oh, luar biasa sekali saudaraku. Itu sebabnya dalam Lukas 2:49-52 ditegaskan pada kita. Itu sebabnya hidup rohani Yesus makin bertambah pesat dalam hikmat, dalam posisi rohani, dalam perkenanan, dalam kasih karunia makin bertambah. Tidak ada yang menghalangi Yesus. Mengapa? Karena iblis dia porak-porandakan. Belum sempat membangun kubu, hancur. Dia dengan mudah bisa mengenal Allah Bapa. Dia sudah memenangkan peperangan seperti ini, yang dahsyat seperti ini, sejak kecil sampai umur 30 tahun. Dia tetap menang. Itu yang kedua. Saya mau sampaikan yang ketiga, persiapan yang dilakukan oleh Allah kepada dirinya Yesus. Saya mau beritahu pada saudaraku. Kita baca satu ayat di Matius pasal yang ketiga. Ayat 13 sampai ayat 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Ya. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan, dia bilang kita, aku dan kau Yohanes, seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini apa yang diucapkan oleh Yesus. Saya ulangi, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan. Dikatakan menggenapkan. Memenuhi seluruh kehendak Allah atau seluruh kebenaran yang ketiga engkau bisa melihat bagaimana mungkin Yesus bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Bukankah dia bukan anak orang Farisi? Bukankah dia bukan anak dari para doktor, ahli-ahli teologi? Bukankah dia bukan anak dari ahli Taurat? Orang kelompok mahkamah agama. Tapi mengapa dia bisa
mengeluarkan pernyataan demikian. Padahal dia hanya dibangun dalam rumah. Kehidupannya Yusuf dan Maria bersama dengan adik-adiknya Yesus. Saya mau beritahu pada saudaraku, ini adalah peperangan melawan penguasa dunia ini. Selama 30 tahun usia Yesus, ini adalah peperangan melawan penguasa dunia ini. Antara ketidaktaatan dengan ketaatan. Dan saudara bisa lihat bahwa puncak peperangan itu dimenangkan oleh Yesus justru di Sungai Yordan. Jadi yang ketiga ini, Yesus memenangkan peperangan melawan penguasa dunia ini selama 30 tahun. Antara ketidaktaatan dengan ketaatan yang puncaknya ada di Sungai Yordan. Dan sekaligus Yesus juga membalikkan, saya katakan membalikkan kutuk atas manusia karena dosa. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu sudah mati. Kamu tidak berdaya untuk memenuhi kehendak Allah. Tidak seperti Yesus. Kita sepatutnya melakukan seluruh kehendak Allah ataupun kebenaran. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Dalam pelanggaran. Semua yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semua yang bertentangan dengan kebenaran dan firman. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Cara dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa. Dalam bahasa Inggrisnya tolong ditayangkan. Dalam King James Version ini digunakan kata the prince. Prince itu artinya pangeran. Kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bekerja di antara orang-orang durhaka. Dia bekerja di antara orang-orang durhaka. Dia bilang, kamu hidup di dalamnya. Tapi apa yang keluar dari mulut Yesus, itu berbeda. Meskipun Yesus pernah menyebutkan, dia bilang penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Dia menyebutkan dengan bahasa yang sama seperti Paulus, pangeran. Ini mengakibatkan seperti orang selalu di bawah kutuk akibat ketidaktaatan. Tapi Yesus sebagai manusia menegaskan bahwa selama 30 tahun telah terbentuk ketetapan hatinya untuk selalu melakukan kehendak Bapa selalu. Di paruh waktu di tengah jalan, umur 12 dia bilang, bukankah aku selalu ada dalam urusan Bapa? Bukankah aku selalu ada dalam urusan rumahnya? Urusan Bapa adalah berbicara tentang kehidupan yang taat, berbicara tentang kehendak Bapa, berbicara tentang kemauan Bapa. Yesus telah memenangkan itu. Terlihat ucapannya.
bagaimana penguasa dunia ini tidak bisa menyentuh dia, tidak bisa membuat dia tidak berdaya. Seperti Efesus 2 ayat 1. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Mati tidak berdaya untuk mentaati Allah. Dia bilang kamu hidup di dalamnya. Kamu berjalan di dalamnya. Seperti orang kena kutuk. Tapi Yesus bisa membalikan itu. Iblis berpikir, aduh. Sambil pukul dahinya iblis, aduh. Yang satu ini aku gak bisa. Yang pertama, aku hancur di lidahnya. Yang kedua, aku gak bisa membangun kubu, mempengaruhi pikirannya. Yang ketiga, dia sudah punya ketetapan hati. Dia akan selalu ada, selalu tersedia untuk urusan dan maunya Bapa, yaitu kehendaknya. Saudara bisa bayangkan, itulah Yesus. Dia hantam, dia kebalikan daripada apa yang dimaui, dikendaki oleh penguasa kerajaan angkasa. Oh, luar biasa. Yang keempat, persiapan Yesus. Saudara bisa lihat di sini. Yesus disiapkan ketetapan hatinya yang ketiga. Untuk selalu dia berurusan, dia mengetahui, dia tersedia bagi urusan-urusan bisnis Bapa. Yang keempat, ini luar biasa sekali. Saya ingin saudara perhatikan baik-baik, membuka Lukas pasal yang keempat, ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kemudian ayat yang ke-14, setelah dia selesai dengan pencobaan di padang gurun, dikatakan Yesus yang dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Lukas 4 ayat 1. Dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai seluruh kehidupannya. Tubuhnya, jiwanya, rohnya. Di Matius 4 ayat 1 dikatakan adalah Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Tapi Lukas mempertajamnya, dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh. Bagaimana Roh Kudus bisa memimpin Yesus dan tidak membuat pergumulan, karena Roh Kudus memenuhi, sehingga tidak ada ruang yang tinggal ataupun sisa yang merupakan bagian daripada keinginan daripada kepribadian Yesus. Saya ingin saudara bisa mengetahui kembali lagi apa yang saya pernah khotbahkan 2020. Salah satu hukum kerjanya Allah adalah manusia
diciptakan Allah sebagai makhluk ciptaannya dengan kehendak bebas. Dengan demikian, sekali-kali Allah yang punya kuasa sebagai sang pencipta tidak pernah akan bisa membuat hidup saudara seperti robot, hidup saudara seperti mesin. Saudara tetap memiliki kehendak bebas, keinginan bebas, keputusan yang bebas. Allah tidak pernah bisa mengintervensi. Roh Allah tidak pernah bisa mengintervensi. Hanya ada satu yang bisa melakukan seperti apa yang terjadi pada Yesus ini. Hanya apabila Yesus sendiri dengan kehendaknya, menggunakan kehendaknya, kehendak bebasnya tersebut, keinginannya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, itu harus terjadi. Saya mau beritahu pada saudaraku, suatu hari saya akan khotbahkan tentang power of will, kuasa daripada kehendak yang ada pada diri saudara. Itu tidak pernah bisa dihantam oleh kekuatan Allah, kekuatan iblis, dan kekuatan siapalah pun yang lain. Tidak bisa. Saya mau beritahu pada saudaraku. Kita buka Roma 6. Ayat 13. Saya mau beritahu pada saudaraku di sini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, arti kata tidak berdaya terhadap Allah, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ayat 13-nya diawali, janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa, dipakai sebagai senjata kelaliman. Dan ayat yang terakhirnya, di bagian ayat 13 yang terakhir, dan tetapi dia bilang, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang ke satu, jangan serahkan. Yang ke satu, serahkanlah. Saudara bisa melihat betapa luar biasanya power of will yang engkau miliki. Engkau memiliki kehendak bebas. Engkau memiliki kekuatan untuk memutuskan yang mana. Yesus telah dipersiapkan untuk menghancurkan strategi iblis. Yang ada di sini disebutkan anggota tubuhmu untuk dosa atau anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. 1 Yohanes pasal 2 masih tentang power of will. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan
apa yang di dalamnya. Digunakan kata jangan. Dimunculkan lagi. Kekuatan dan kekuasaan daripada kehendak dirimu. Power of your will. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi efeknya gitu. Tapi saudara tetap, iblis tidak bisa. Dunia tidak bisa. Allah pun tidak bisa merampas menggagahi kehendakmu sehingga engkau hidup seperti robot. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, lihat, ini yang dipakai oleh iblis, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Dengan tegas dikatakan, Yesus memutuskan menghancurkan seluruh siasat dan strateginya iblis yang memakai dunia untuk supaya kehendak Yesus ini memberontak terhadap Allah. Saudara, saya mau beritahu pada saudaraku, kalau engkau miskin, kalau engkau selalu berkekurangan, kalau engkau juga banyak mengalami berkat-berkat materi, kau harus hati-hati. Karena targetnya iblis bukan supaya engkau miskin ataupun saudara engkau kaya. Tapi targetnya iblis kau menyerahkan keputusanmu melalui kehendakmu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ini luar biasa. Iblis memakai dunia untuk menyeret kehendak manusia. Menjadi keinginan akan dunia, cinta, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga akhirnya, ini yang terjadi di Kejadian 6. Kecenderungan hati. Tapi apa yang terjadi pada diri Yesus? Dia dipimpin oleh Roh. Dia dipenuhi oleh Roh. Lalu kemudian dia dikuasai oleh Roh. Karena terbangun bukan kecenderungan hati yang jahat seperti Kejadian 6. Justru kebalikan. Yesus membangun ketetapan hati. Untuk taat. Untuk Allah saja. Itu ketetapan hati. Jadi terbukti. Dia adalah makhluk ciptaan. Dengan kehendak bebas. Jadi lihat yang keempat. Saudara bisa lihat. Iblis juga adalah makhluk dengan kehendak bebas. Tapi apa yang diinginkan oleh iblis? Apa yang dia inginkan dari kehendaknya dia? Itu juga menjadi kehendak. Itu juga terwujud pada diri manusia. Itu sebabnya iblis membombardir hidupmu dengan semua keinginan-keinginan untuk berupaya kau mengambil keputusan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh iblis.
Kita bacalah satu ayat dalam Yesaya ayat 10. Ini tentang iblis. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, iblis, Lucifer, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ini manusia yang ngomong. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Kemegahan iblis, ke dunia orang mati. Kelompok orang-orang yang tidak berdaya terhadap Tuhan. Terhadap keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan. Dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, dari sorga. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau, Lucifer ini, yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Aku hendak, semua kehendaknya iblis ini. Dia membutuhkan tubuh manusia untuk dimanifestasikan. Sementara manusia menurut Roma 6 ayat 13, jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata kelaliman atau dipakai untuk mewujudkan kehendaknya iblis. Jadi saudara bisa lihat Yesus dipersiapkan. Dia sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah dengan kehendak bebas. Yesus memutuskan kehendaknya untuk mengikuti. Itu sudah menjadi ketetapan hatinya. Dia tidak pernah bergumul lagi untuk mengikuti keinginan roh, pimpinan roh, dan bahkan karena sudah menjadi ketetapan hati, dia begitu mudah dikuasai oleh Roh Tuhan. Saya ingin supaya saudara melihat dulu Kejadian 6 ayat 1 sampai ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan yang manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi kehendak mereka yang bebas itu mereka gunakan untuk memenuhi nafsu keinginan mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu datangnya dari mana? Kejahatan manusia besar di bumi. Dari mana? Padahal mereka belum melakukan dosa. Kejahatan manusia itu adalah kecenderungan hati. Ya mereka mengambil sesukanya mereka. Mereka menggunakan menurut nafsu mereka.
Saya ulangi ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya, tidak sesuai dengan rencananya. Saudara bisa lihat Yesus diempat. Menurut Roma 6 ayat 13, Yesus sudah punya ketetapan hati untuk menyerahkan anggota tubuhnya kepada Allah. Iblis plak, terpukul, telak. Iblis tidak bisa menggunakan dunia. Makanya iblis tidak semangat ketika dia mempertontonkan kepada Yesus di atas gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemuliaannya. Semuanya itu akan kuberikan. Iblis, salah tempat engkau. Menyerang Yesus yang sudah punya ketetapan hati. Ketetapan hatinya ditunjukkan. Buahnya di Lukas 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Dan Lukas 4 ayat 14. Yesus dipimpin roh. Yesus di dalam roh. Yesus dalam kuasa roh. Iblis tidak berdaya. Yang kelima, lihat persiapan Yesus. Yang kelima, kalau engkau baca di Lukas pasal yang kedua, mulai dari ayatnya yang ke-40, dikatakan demikian. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Seiring dengan pertumbuhan Yesus, kasih karunia Allah ada padanya. Kemudian kita baca di ayat 52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Digunakan kata juga, dan makin kasih karunia Allah makin bertambah. Kasih penuh dengan kasih karunia Allah pada diri Yesus umur 12. Sebelum umur 12, kasih karunia bertambah dan bertambah dan bertambah. Saya mau jelaskan pada saudara. Saudara akan kaget. Yohanes 1 ayat 14. Mengapa kasih karunia makin bertambah dalam diri Yesus? Sampai kapan kasih karunia itu? Sampai hidupnya Yesus penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kemampuan Allah. Dan kapan dia penuh dengan kemampuan Allah? Alkitab menulis pada umur 30 tahun. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak yang dilahirkan dari Bapa. Penuh. Kalau dalam bahasa Inggris yang digunakan kata King James Version, full of grace. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Orang hanya bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus. Orang hanya bisa menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu hanya Allah Bapa saja yang sanggup melakukannya.
Tapi sekarang ada manusia yang sanggup melakukannya. Persiapan yang kelima ini sangat penting sekali buat hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Apa hubungannya dengan peperangan rohani melawan iblis? Sehingga pada usia 30 tahun, bagi Yesus, iblis telah diluluhlantakkan. Saya mau beritahu pada saudaraku. Saudara siap dengan 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ini adalah pengalaman Paulus, di mana kasih karunia Allah itu membuat Paulus tidak mempan terhadap serangan iblis. Dan dia dapat menanggung penderitaan apa saja. Karena meskipun iblis tahu ada kelemahannya Paulus di dalam tubuh fisiknya, tetapi iblis tidak bisa menggunakan kelemahan Paulus ini untuk memenangkan peperangan rohani terhadap Paulus. Tadi saya sudah sampaikan, Yesus dipersiapkan karena kasih karunia yang bertambah-tambah terus sehingga dia penuh dengan kasih karunia Allah. Itu yang meluluhlantakkan iblis dari kehidupannya. Yesus bukan hanya menang terhadap iblis, tapi dia meremukkan iblis oleh kasih karunia itu. Saya ingin saudara membukanya dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Karena pewahyuan-pewahyuan. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi utusan iblis itu menambah penderitaan fisiknya Paulus. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, kelemahan fisik, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi, menyelimuti aku. Makanya Paulus mengatakan, karena itu aku senang dan rela, ini tambahan saja, dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah secara fisik, maka aku kuat. Saya ingin saudara membaca buku dari Amplified Classic Bible. Saudara lihat pada tangan. And to keep me from being puffed up and too much elated by the exceeding greatness, preeminence of this revelation, there was given me a thorn, a splinter in the flesh, a messenger of Satan, to wreck and buffet and harass me, to keep me from being excessively exalted. 3 times I called upon the Lord and besought him about this, and begged that I might depart from me. But he said to me, perhatikan ini luar biasa, my grace, my favor and loving kindness
kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled, and completed, and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ, the Messiah, may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. Saya akan berikan terjemahan bebasnya. Ini akan mempertajam pengertianmu terhadap prinsip kasih karunia. Kasih karunia itu sangat penting mulai dari sejak engkau kecil. Itu sebab engkau berikan kepada anak-anakmu. Ajarkan kepada mereka bagaimana kasih karunia Allah itu bisa bertambah, bertambah, dan bertambah. Ayat 7, terjemahan bebas dari AMPC. Dan untuk mencegah aku Paulus menjadi sombong dan terlalu gembira dengan kebesaran atau keunggulan pewahyuan-pewahyuan ini, maka telah diberikan kepadaku duri ataupun serpihan yang tajam dalam daging, yakni, itu sangat menyakitkan, serpihan itu, seorang utusan setan. Berarti ini setan masuk ke dalam dirinya, ke dalam tubuh maksud saya, untuk menyiksa dan memukul dan mengganggu aku, agar aku tidak terlalu ditinggikan. 3 kali aku berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Dia tentang hal ini, dan meminta agar itu dapat pergi dariku. Tetapi Dia, Allah, berkata kepadaku, perhatikan ini, kasih karuniaku, yaitu perkenanan dan cinta kasih dan belas kasihanku, sudah cukup bagimu. Cukup untuk melawan bahaya apapun dan memungkinkanmu untuk menanggung masalah dengan gagah perkasa. Karena kekuatan dan kuasaku menjadi sempurna. Karena kekuatan dan kuasaku menjadi sempurna, digenapi, diselesaikan, dan kuasaku, kekuatan dan kuasaku, dan menunjukkan diri paling efektif dalam kelemahan. Oleh karena itu aku, Paulus, akan lebih senang bermegah dalam kelemahan dan kelemahanku, agar kekuatan dan kuasa Kristus Mesias dapat tinggal tetap, dapat berkemah dan berdiam di atas hidupku. Wah. Ketika kasih karunia yang kau terima, itu yang terjadi pada diri Yesus. Mulai dia di bawah umur 12. Kemudian setelah umur 12 makin bertambah. Dan umur 30, dia penuh dengan kasih karunia. Ketika kasih karunia, perhatikan baik-baik, ada pada hidup saudara. Kasih karunia itu, kata Alkitab, menjadi sempurna, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih nyata, justru dalam kelemahan fisikmu. Justru dalam kelemahan fisikmu, dalam kelemahan hidupmu. Saya ingin saudara, sebelum kita kembali kepada Yesus,
apa yang terjadi pada Paulus. Lihat. Pertama, utusan iblis yang disuruh Tuhan agar membuat Paulus menderita. Apa tujuan Tuhan? Bukankah Tuhan selalu menurut pemikiran Tuhan itu selalu untuk membuat saudara bahagia, senang, bukan untuk membuat saudara menderita. Yang kedua, saudara lihat, Paulus dapat menanggungnya dan menjadi kuat justru dalam kelemahan tersebut. Ini tujuan Tuhan. Yang ketiga, saudara bisa lihat, iblis tidak mempan memakai kelemahan Paulus tersebut. Sebab justru dalam kelemahan Paulus, kuasa Allah tuh makin nyata, makin terlihat. Yang keempat, saudara bisa lihat di sini dari ayat ini. Hanya kasih karunia Yesus Kristuslah yang memampukan saudara menaklukkan iblis di kakimu. Saudara masih ingat ayatnya? Roma 16 ayat 20. Hanya kasih karunia Yesus Kristus. Dia yang penuh. Dan kita hidup dari kelimpahan kasih karunia. Mengapa dia penuh? Karena dia bertumbuh terus dalam kasih karunia. Umur demi umur dia bertumbuh. Sampai dia penuh. Dan yang kelima, saya mau beritahu pada saudaraku. Dan yang kelima, Paulus telah menerima kasih karunia Allah itu sejak dari dalam kandungan ibunya. Galatia 1 ayat ke-15. Tetapi waktu ia, Allah, kata Paulus, yang telah memilih aku, yang telah berkenan kepadaku, please. Sejak kandungan, dari dalam kandungan ibuku. Dan memanggil aku. Di sini bukan memanggil. Memisahkan aku. Saudara bisa lihat tayangannya dalam King James Version. Yang tadi bukan memilih, tapi berkenan. Please. Di sini adalah dikatakan. Bukan memanggil aku, tapi memisahkan aku. Oleh kasih karunia-Nya Allah, supaya panggilan Tuhan, perkenanan Tuhan itu terwujud. Itu yang dialami oleh Paulus. Saya minta saudara untuk kita buka lagi Mazmur 71 ayat yang ke-6. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Saya berdoa sekarang. Sebelum menjelaskan yang poin yang kelima. Tentang Yesus telah dipersiapkan ini. Dengan mengambil apa yang dikatakan oleh Paulus. Saya berdoa. Supaya saudara dituntun oleh Roh Kudus. Untuk menggunakan iman yang sama. Ketika saudara lahir baru dulu. Ketika saudara percaya bahwa saudara telah mati bersama dengan Kristus. Dan kau juga telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Meskipun
Peristiwa Yesus itu terjadi 2000 tahun lalu. Saya berdoa supaya Roh Kudus membawa saudara, menuntun saudara kembali lagi dengan iman yang sama untuk penjelasan yang sekarang ini. Mazmur 71 ayat 6, kata Daud, kepadamu aku bertopang mulai dari dalam kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Daud mengatakan dia bergantung kepada Allah. Dia bergantung kepada kasih karunia Allah. Kemampuannya Allah saja yang diandalkannya. Dia bergantung. Jadi genaplah apa yang dikatakan dalam Galatia 1 ayat yang ke-15. Oh, dia telah berkenan. Dia telah memilih Paulus sejak dari dalam kandungan. Dia telah dipisahkan. Inilah yang terjadi pada diri Yesus. Makanya iblis tidak bisa menang terhadap dia. Dan bahkan iblis hancur. Sama seperti Paulus, seorang utusan iblis pada dirinya. Tapi dia terus memberitakan Injil kemana. Dia terus memenangkan banyak orang kemana-mana. Bangsa-bangsa dijamah oleh dia. Ini juga yang terjadi pada diri Yesus mulai dari bayi. Ketika fisik Yesus itu lemah. Alkitab berkata, bukankah Allah yang telah menyiapkan Yesus sejak dari dalam kandungan ibunya? Ya, itu benih berasal dari Allah. Itu terjadi karena Allah telah memanggil Yesus untuk maksud besar rencananya. Sejak dari dalam kandungan ibunya. Sama seperti Paulus di Galatia 1 ayat 15. Kalau kau baca di Mazmur 22. Mari kita baca. Ayat 9. Ayat 10. Ayat 10, saudara. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Tuhan yang membuat aman. Di Mazmur 71 ayat 6. Aku yang bertopang, kata Daud. Kepadamu sejak keluar, sejak dalam kandungan. Kita baca lagi Yesaya 49. Yesaya 49. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku. Sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku. Sejak dari perut ibuku. Ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Allah membentuk saudara itu dengan apa? Kalau kau baca Galatia 1 ayat 15. Kalau kau baca Mazmur 71 ayat 6. Dengan kasih karunia. Untuk menjadi hambanya. Untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Dan Allahku menjadi kekuatanku. Itu yang disebut kasih karunia-Nya, firman-Nya. Yeremia 1. Saudara, jangan hanya perjanjian lama, kita akan dapatkan perjanjian baru. Yeremia 1. Ayat yang ke-5 tentang Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, ini lahir. Aku telah menguduskan kau. Aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau ini gagal gimana? Allah yang bertanggung jawab. Maka Allah sejak dari dalam kandungan memberikan
kasih karunia-Nya. Saudara ragu, saya lihat Roh Tuhan akan menolong saudara untuk menggunakan iman yang sama yang pernah ketika engkau lahir baru, kau percaya bahwa engkau telah mati bersama dengan Kristus, kau juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Perjanjian baru, Lukas 1. Oh, saya berdoa supaya saudara melihat persiapan ini telah Allah lakukan dalam hidup saudara. Jangan kau memakai titik awalmu itu adalah ketika kau lahir baru. Tapi mengapa kau lahir baru? Bukankah Allah telah memilih engkau sebelum dunia ini dijadikan untuk engkau menjadi uyos-uyosnya. Lukas 1 ayat 15. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Belum lahir. Sebab ia akan besar, agung di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya. Apakah Yohanes Pembaptis akan minum, ada anak bayi dalam kandungan akan minum anggur? Minuman keras, ini berbicara tentang mamanya yang gak boleh minum anggur dan minum keras. Tapi dia akan penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita kembali lagi pada 2 Korintus 12. Paulus baru mengalami realita panggilannya itu. Itu dalam perjalanan dia ke Damsyik. Di jalan lurus. Di Kisah Rasul 9 ayat 3-8. Hal itu juga sama terjadi pada hidup saudara. Saudara jangan berbicara tentang realita engkau lahir baru. Tapi ingat. Saudara. Saya ulangi. Saudara telah disiapkan oleh Allah dari dalam kandungan, sehingga hari engkau terima Tuhan Yesus, hari ini engkau didapati telah mengikuti Dia, hari ini engkau menuju kepada destiny dan rencananya Dia. Itu terjadi karena sama seperti Yesus, meskipun tubuhnya lemah, dalam rahim yang lemah, dalam kondisi yang lemah, tapi kasih karunia yang dikatakan dalam Lukas 2, dia bertemu dalam kasih karunia, dia bertambah dalam kasih karunia. Lukas 2, 40 dan 52. Itu terjadi, itu sebabnya iblis tidak berhasil menjamah hidupnya. Berarti bagaimana saudara bisa mempercayai ayat-ayat yang disebutkan tadi? Mazmur 71 ayat 6, Mazmur 22 ayat 10, Yesaya, saya katakan, Yesaya 49 ayat 1 dan 5, Yeremia 1 ayat 5, Lukas 1 ayat 15, sejak dari dalam kandungan kau telah, Yohanes Pembaptis dan Yesus telah penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana engkau percaya? Hal ini sama dengan ketika saudara juga dikatakan oleh Alkitab dan saudara percaya bahwa engkau telah mati bersama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu, dan dengan begitu engkau juga telah dibangkitkan oleh Dia. Ini yang disebut dalam Ibrani 11 karena iman. Begitu juga tentang dipanggil sejak dari dalam kandungan dan menerima kasih karunia Allah. Dan telah dipisahkan Allah dari yang jahat oleh kasih karunia-Nya.
itu bisa saudara terima karena iman. Betul, memang demikian. Tapi saudara, pikiranmu tidak mampu untuk mengingatnya. Karena iman bukan pikiran. Jadi genaplah firman Tuhan yang dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, kondisimu fisik lemah, rentan, kuasaku menjadi sempurna. Kenapa? Karena kasih karunia. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi genaplah firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Bahwa di saat Yesus dalam tubuh lemah, kapan? Ketika dia dalam kandungan Maria. Ketika dia masih bayi. Maka kekuatan Allah sempurna melalui apa? Kasih karunia. Sebab menurut Galatia 1 ayat yang ke-15, di mana diperkenan, dipilih, dipisahkan oleh Allah. Saya ingin supaya saudara bisa mengerti dipisahkan oleh Allah. Tetapi waktu yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku, dipisahkan di sini. Separate itu digunakan kata G873 aporizo. Nah, saya ingin supaya saudara memahami. Aporizo ini adalah artinya dipisah oleh kekuatan Tuhan dari yang jahat. Saya berdoa kali ini supaya saudara mengerti bahwa sejak dari dalam kandungan kasih karunia Allah ada pada hidup saudara. Itu untuk memampukan hidup saudara dipisahkan dari yang jahat. Berarti saudara sudah memiliki potensi untuk mengalahkan yang jahat sejak dari dalam kandungan. Percayakah engkau? Semuanya itu sebenarnya sudah terjadi, tapi karena iman, bukan karena daya pikiranmu. Mari kita buka kata-kata yang menggunakan aporizo. Matius 25, supaya saudara tahu dipisahkan itu seperti apa. Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba dari kambing. Beda katanya. Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan baginya. Di sini juga digunakan kata separate atau pisahkan. Arti kata aporizo. Saya baca buat saudara. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima engkau. Di sini juga pisahkan dirimu dari yang jahat. Aporizo. Kisah Rasul 19 ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Memisahkan. Aporizo. Galatia 2 ayat 12.
Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut atau memisahkan diri akan saudara-saudara yang bersunat. Ini digunakan kata separated, aporizo. Sekarang kita lihat dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Ayat ke-49. Matius 13 ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ada kekuatan Allah untuk mengalahkan hal yang jahat sehingga terpisah, terbelah. Itu arti aporizo. Jadi kalau Yesus di sebelum umur 12 tahun dan sesudah umur 12 tahun dan ketika didapati umur 30 tahun, kasih karunia-Nya bertambah-tambah dalam diri Yesus. Saya mau beritahu pada saudara, ini yang membuat iblis tidak berdaya. Tidak berdaya. Meskipun Yesus masih bayi yang lemah, tapi kasih karunia itu adalah kemampuan Allah yang ada pada dirinya. Itu yang sanggup, menurut Roma 16 ayat 20, yang sanggup untuk meremukkan kepala iblis di kaki manusia. Jadi saudara, dari 5 hal yang sudah saya sampaikan, Yesus terbukti dipersiapkan oleh Allah. Dia bukan mengalahkan iblis pertama kalinya di padang gurun, di Matius pasal 4, di Lukas pasal 4. Bukan. Setelah dia berusia 30 tahun, tidak. Dia sudah 5 kali, 5 hal yang saya bagi kepada saudara dalam bentuk pewahyuan. Dia meluluhlantakkan iblis. Saudara harus sama dengan Yesus yang dipersiapkan dulu untuk mencapai keberhasilan yang sama dengan Yesus juga. Jadi sekarang posisi, dengarkan saya, kekuatan posisi rohanimu mungkin adalah hal yang paling penting. Karena ketika saudara masuk ke arena peperangan melawan iblis, menyatakan perang melawan iblis dari di teritorial peperangan iblis, di teritorial peperangan, bukan teritorial umum. Beberapa orang berpikir kadang-kadang membaca Matius pasal 4, membaca Lukas pasal 4, berpikir bahwa ketika Yesus pergi ke padang gurun, dia pergi ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Mereka tidak mengerti. Mereka sulit menemukan bahwa selama 30 tahun Roh Allah yang berkuasa, saya katakan berkuasa atas hidupnya dan memimpin dirinya, telah membuktikan bahwa dia telah meluluhlantakkan iblis. Sebab saat Yesus pergi ke padang gurun, dengarkan, itu adalah untuk mempersiapkan dirinya bagi pelayanan yang telah Bapa panggil. Untuk dia pergi kemana, untuk dia pergi keluar. Itu adalah ujian bagi Yesus. Apakah Yesus akan mengikuti menurut maunya, pendapatnya? Ketika dia lapar, ketika tubuhnya makin lemah, apakah dia akan mengikuti maunya? Makanya dia dicobai oleh Yesus. Dan dia berkata, dan dia dengan tegar berkata,
ada tertulis, manusia tidak hidup. Sudah menjadi ketetapan hatiku untuk genapkan itu. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap maunya Allah, dari setiap apa yang Allah perintahkan. Jadi Yesus dipersiapkan karena dia bukan untuk mengalahkan setan. Dia dipersiapkan untuk mengusir setan di teritorial kehidupan saudara. Begitu juga saudara perlu dipersiapkan sama dengan Yesus yang telah dipersiapkan. Supaya saudara bisa membawa kemerdekaan kepada orang lain. Menyembuhkan orang lain. Tahu bahwa itu sakit penyakit adalah pekerjaan setan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan, menghancurkan, untuk tujuan ini perbuatan-perbuatan iblis itu. Mari kita lihat lagi Kisah Rasul 10 ayat 38. Ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan Yohanes, baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling, bukankah dengan Roh Kudus dia sejak dari dalam kandungan, dengan kuat kuasa melalui kasih karunia sejak dari dalam kandungan. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dia 3,5 tahun untuk mengabdi kepada Allah, untuk menunjukkan kepada dunia manusia bisa mengabdi kepada Allah. Ketaatan dan pimpinan roh itu yang membuktikan nyata dalam dirinya. Itu sejak dari dalam kandungan, ketika tubuhnya masih lemah. Jadi maksudnya itu, Putra Allah memanifestasikan dirinya, menunjukkan dirinya untuk menghancurkan segala pekerjaan setan. Jadi Yesus pergi ke padang gurun, mempersiapkan dirinya bagi pelayanan Allah yang memanggilnya. Jadi dia berdoa dan berpuasa bukan untuk menghadapi pencobaan iblis. Banyak orang berdoa untuk menghadapi pencobaan iblis. Minggu lalu saya sampaikan pada saudara, iblis sendiri sudah tidak semangat. Karena dia trauma. 30 tahun bahkan sejak dari dalam kandungan. Berarti hampir 31 tahun. Dia dibombardir. Jadi iblis di padang gurun tidak disiapkan untuk membuat kejutan pada Yesus. 30 tahun, hari demi hari, Yesus telah memenangkan, menghancurkan iblis. Jadi Yesus dipersiapkan 30 tahun di Nazaret untuk pergi dan untuk Bapa. Saudara bisa lihat kepribadian Yesus di hadapan Allah terungkap dalam Matius pasal yang ketiga. Terungkap siapa dia sebenarnya. Dia adalah putra Allah, Uios, putra Allah sejati. Itulah yang harus Allah Bapa akui pada diri Yesus. Karena 30 tahun, 9 bulan, sejak dari dalam kandungan, Allah menemukan itu. Jadi Yesus diberikan pengalaman juga sebagai putra Allah oleh Roh Kudus yang memimpinnya. Oh, luar biasa. Jadi saudara dengarkan saya, kalau saudara tidak siap
dan belum mempersiapkan diri bagi musuh, maka saudara akan selalu mengalami sama seperti apa yang saya katakan ini. Saudara akan selalu memiliki terlalu banyak serangan mendadak dari iblis yang datang ke hidup saudara, tapi saudara belum pernah siap untuk itu. Hal inilah yang membuat saudara akhirnya menempati satu posisi rohani untuk bertahan atau jangan sampai kalah. Itulah mengapa saudara hanya memiliki pengalaman bertahan saja ataupun tak terkalahkan. Yesus tidak pernah memiliki pengalaman tersebut. Itu yang menyebabkan musuh mendatangi saudara, karena saudara terus ada di posisi tersebut. Musuh menyerang saudara di sini, di situ, di sana. Dan saudara, dengarkan saya. Dan saudara yang berada di posisi ini tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mengakhiri peperangan milik setan tersebut yang menyerang saudara. Setanlah yang menentukan kapan itu akan diakhiri, kapan itu akan istirahat, karena setan kau izinkan untuk terus menyerang hidup saudara karena sikap, karena posisi rohani saudara. Saudara berdiri di satu posisi rohani yang disebut bertahan. Posisi rohani tidak terkalahkan. Itu yang mengakibatkan pengalaman pribadi saudara dalam peperangan rohani itu seperti gelombang. Kadang-kadang kau naik turun, kadang-kadang akhirnya kau datang kepada Tuhan, bertobat lagi, minta lagi, dan terus menerus demikian. Iblis akan datang seperti engkau. Iblis akan mendatangi kau di mana saja, sama seperti iblis mendatangi Adam dan Hawa di Taman Eden. Iblis akan mendatangi kau sama seperti iblis mendatangi Ayub di Tanah Uz. Iblis akan mendatangi kau terus menerus. Tetapi karena engkau belum siap, Allah menginginkan, Allah telah menyediakan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia itu ternyata ketika engkau lemah, ada banyak orang, saya ulangi sekali lagi saudara, ada banyak orang bercerita, dia bertobat, dia bercerita kepada seorang hamba Tuhan, dia mengatakan, tolong berdoa buat aku, supaya aku dibebaskan daripada roh kepahitan, supaya aku dibebaskan daripada roh penolakan. Kenapa? Karena dulu aku tahu papa mamaku tidak menginginkan aku terlahir sebagai seorang perempuan. Itu sebabnya mereka berupaya untuk mencoba menggugurkan kandungannya sebelum pada masa aku lahir. Lalu kemudian hamba Tuhan berkata, lalu kamu bisa lahir dan sehat? Iya, sehat, lahir. Aku tahu aku menerima roh penolakan, roh tertolak gitu. Justru hamba Tuhan itu berkata, tidak. Justru pada dirimu ada roh kebangkitan. Dokter berkonspirasi bersama dengan bersekongkol dengan ibumu, bapakmu untuk menggugurkan kau. Semua suster, semua teknologi. Tetapi engkau tidak bisa, gagal. Mengapa? Terjawab sudah Galatia 1 ayat 15. Mazmur 71 ayat 6. Dari dalam kandungan, sejak dari dalam aku menopang, aku berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya. Percayakah engkau akan firman Tuhan yang tadi saudara dengarkan? Kemampuan saudara untuk menghancurkan iblis telah Allah mulai sejak dari dalam kandungan dengan menganugerahkan kasih karunia-Nya. Bukan hanya mengusir setan, tapi
setan sejak dari dalam kandungan. Terimalah iman yang sama seperti pada saat saudara percaya bahwa saudara juga telah mati bersama dengan Kristus. Saudara percaya bahwa engkau juga telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan duduk di tahta bersama dengan Kristus. Iman yang sama itu juga berkata, kau telah mengalahkan setan, meluluh lantakkan dia, menggenapkan Kejadian 3 ayat 15 sebagai tubuh Kristus, sebagai gerejanya sejak dari dalam kandungan oleh kasih karunia Allah. Terimalah ini saudaraku, pewahyuan, pengertian, dan iman yang sama ini. Amin. Kami berterima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan. Terima kasih. Pada saat firman Tuhan disampaikan, iman beraktivasi lagi. Melakukan aktivasinya. Memberikan kepada saudara, segala yang sudah terjadi pada diriku, itu karena iman. Karena iman. Segala sesuatu yang terjadi pada diriku, aku telah mengaluluh lantakan. Saya berdoa untuk saudara, supaya saudara diberi pengalaman yang pernah Allah lakukan, Allah kerjakan sejak dari dalam kandungan. Itu bisa terulang lagi pada masa sekarang. Saudara yang terus jatuh bangun dalam dosa, masalah uang, ketidaksetiaan, masalah hal-hal yang sepele, saya mau berdoa pada saudaraku. Terbukalah matamu, kau bisa melihat. Kau telah memiliki persiapan dan pengalaman sebelumnya. Kau bisa melihatnya melalui iman. Meskipun kau belum lahir baru ketika kau dalam kandungan. Tapi ingat, kau telah dipilih oleh Allah sebelum dunia ini dijadikan untuk menjadi uyosnya. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Terimpartasilah firman ini. Bukan hanya menjadi kekuatan, tapi kami dengan perkasa menggunakan iman bahwa itu sudah terjadi. Saudara dan saya akan berkata ya, sambil menunjuk kepada iblis. Tunjuk di satu sisi. Lihat ke satu pojok. Iblis, katakan iblis. Aku tahu engkau pernah remuk melalui hidupku karena kasih karunia Tuhan ada padaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur padamu. Terpujilah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.